Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama kita di acara PDKT Podcast Dakwah Kemenang Trenggalek. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa sekali, Pak Purnomo Rohmat. Gimana manggilnya Pak ya enaknya? Bapak Pak gitu aja ya. Purnomo aja. Pak Pur gitu ya. Pak Pur aja. Pak Purnomo Simpel. Rohmat. Saya sering kali lupa Pak. Kalau menyebut nama jenengan lengkap Pak Purnomo Rohmat itu saya sering kali lupa kebalik Pak Rohmat Purnomo. Ya besok-besok lagi jangan sampai kebalik lah. Soalnya itu Itu nama ya Pak ya. itu nama yang diberikan oleh orang tua saya, dan dulu itu ceritanya panjang. Jadi nama itu sudah melewati banyak istiqoroh. Ya, jadi kalau kebalik-balik itu menjadi luar biasa sekali. Ya, Salah besar. salah besar itu ya. Tidak menghormati yang memberi nama Pak Pur. Iya, kira-kira seperti itulah. Pak Purnomo Rohmat, beliau itu adalah seorang penyuluh agama Islam di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Trenggalek. Alhamdulillahirabbil alamin. Selain sebagai penyuluh, sebenarnya beliau juga seorang pengusaha yang luar biasa. Swalayan di dalamnya itu besar sekali. Kalau saya lihat itu menjadi salah satu poin untuk penggerak ekonomi umat, bisa Pak Pur ya? Ya bisa. Itu dulu memang kita membuatnya bersamaan dengan kita memberi stimulus kepada organisasi kemasyarakatan untuk membuat beberapa swalayan. Jadi berdirinya memang hampir bersamaan. Jadi kita konsepnya ya hampir sama aja. Oh, berarti itu secara proses pendiriannya itu bukan kemudian dari panjenengan sendiri, itu memang dari awal sudah menggunakan konsep ekonomi umat ya Pak Pur? Oh, bukan. Kalau yang punya saya itu ya untuk pribadi itu. Cuman saya Membuat juga beberapa swalayan itu memang untuk umat. Bukan untuk saya sendiri. dengan sistem bagi hasil apa bagi hasil. melalui tanam saham seperti itu? Jadi kaum muslimin yang ikut andil di perusahaan itu, dia menanamkan beberapa saham, dan nantinya setelah 1 tahun itu diberikan labanya. Seperti itu. Jadi ini Pak Pur nggih dan pemirsa semuanya, memang salah satu konsep dari penyuluh agama Islam itu adalah peningkatan ekonomi umat juga. Selain memang kita menyampaikan berbagai macam informasi keagamaan dengan bahasa agama, tapi kita juga peningkatan ekonomi umat juga. Jadi luar biasa. Saya sebenarnya tertarik Pak Pur dengan membicarakan ekonomi umat dengan panjenengan. Cuma kayaknya saat ini kan kita sudah memasuki hari-hari akhir di bulan Ramadan. Betul. Jadi next time, lain waktu nanti kita bisa ngobrol lagi di podcast kita ini dengan tema yang berbeda, Oke, mungkin dengan siap. tema peningkatan ekonomi umat. Dan ini Trenggalek ini belum kayaknya yang masuk di jajaran penyuluh yang memang fokus bergerak dalam peningkatan ekonomi umat. Ini perlu kita angkat Pak Pur. Dan mungkin jenengan nanti sebagai salah satu tokoh sentral yang harus bergerak di depan, bagaimana menjadi seorang penyuluh yang punya konsis terhadap peningkatan ekonomi umat. Gitu nggih Pak Pur nggih? Siap. Lek saya ini juga bingung, lek peningkatan ekonomi umat itu bentuknya gimana itu. Saya nggak bisa kalau tentang ekonomi itu, jujur saja. Ya, kan ada sektor real dan kemudian ada lagi yang non real. Nah, Nggih, maksudnya seperti itu? kalau kita pengen yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat ya yang sektor real. Sektor real itu berupa Contohnya? Usaha yang dia itu langsung fisiknya ada, kemudian dia bisa memberikan laba. Kayak swalayan seperti Nah, itu. Seperti itu. Kalau yang tidak fisik itu kan kita bergerak di BMT, yaitu Mal wa Tanwil. Simpan pinjam. Jadi seperti itu, simpan pinjam syariah. Jadi seperti itu. Jasa. Sektor yang non real itu. Jadi kalau menurut Pak Pur itu yang kalau misalkan kita itu berusaha untuk masuk di tataran ekonomi umat itu yang paling mudah itu
memulai. Kita kan misalkan kita mau mengambil program itu kan berarti kita masih memulainya. Itu yang paling pas itu kita masuknya di sektor real apa non real tadi? Kalau menurut saya ya sektor real ya, karena kalau non real itu kita itu bergerak di level level perbankan, jadi mainnya itu main sisi finansial keuangan. Jadi Kalau lebih sulit. ya enggak juga sih, cuman dibutuhkan budget yang lumayan besar karena kan butuh modal awal untuk itu, dan ya lumayan besar. Nah, untuk konsep ekonomi syariah itu biasanya kalau di sektor yang non real itu pakai BMT, Baitul Mal wa Tanwin. Bentuknya bisa koperasi. Ya umumnya koperasi, meskipun sebenarnya sektor itu bisa saja dalam bentuk PT bisa, akan tetapi yang familiar di kalangan masyarakat itu dalam bentuk koperasi. Kalau bentuk PT itu kan apa nggak lebih sulit ya Pak proses-proses perizinannya? Wah ini makin menarik, gimana Pak ya? Saya bingung nanti. Kita nggak masuk tema kita pada hari ini, padahal tema kita hari ini itu tentang zakat nggih. Menyempurnakan Ramadan dengan zakat karena kita sudah masuk di hari-hari akhir bulan Ramadan. Atau kita cut dulu Pak nggih? Kayaknya kalau nggak kita cut nanti kita terus membicarakan tentang ekonomi umat, wah habis waktu kita Pak ya. Siap. Jadi para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan membicarakan tentang konsep zakat. Ya, bagaimana di akhir bulan Ramadan ini nggak terasa ya Pak, ternyata kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Kita menyempurnakan puasa kita dengan membayar zakat seperti itu. Saya mau cerita sedikit Pak. Kalau di akhir-akhir bulan Ramadan itu biasanya Pak ya, di tempat saya loh Pak, nggak tahu kalau tempat jenengan itu sama apa enggak, saya nggak tahu. Ya, gimana? Itu jamaah sholat tarawih itu bukan semakin ke belakang, itu tapi semakin maju ke depan Pak. Begitu ya. Sama ya? Ya rata-rata seperti itu, karena memang fenomena di masyarakat itu ketika menjelang Lebaran itu mereka lebih fokus pada urusan-urusan pribadi yang ada hubungannya dengan Idul Fitrinya, mungkin berbelanja dan lain sebagainya, sehingga kadang di beberapa masjid, dan saya kira ya mayoritas ya kalau di Trenggalek hampir saya lihat itu hampir sama saja. Iya. Itu ya jamaah tarawihnya ya berkurang. Ya, hanya beberapa padahal masjid saja yang Lailatul Qadar dan Idkum Minan Nar itu kita berada di sini saat ini nggih. Itu masalahnya juga itu. Jadi memang tantangan bagi dai ya atau penyuluh itu adalah bagaimana kemudian memberikan materi kepenyuluhan tentang pentingnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan itu memang harus dilakukan secara simultan dan menggunakan pendekatan yang contohnya itu real, mungkin akan bisa mendongkrak jumlah jamaah di salah satu masjid, mungkin seperti itu. Contohnya mungkin panjenengan kan termasuk di takmir Masjid Besar Karangan, Masjid Al-Maun gitu. Contohnya mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan yang nanti bisa kita tiru, kalau nggak sekarang ya kita bisa mempelajarinya untuk yang akan datang di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini, di hari-hari akhir itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Masjid Al-Maun itu apa saja Pak? Secara garis besar ada dua ya. Yang pertama ya kegiatan yang kita katakan reguler ya. Artinya reguler itu kegiatan yang mulai puasa hari pertama sampai hari akhir itu tetap dikerjakan. Misalkan kalau sore itu ya ada takjil untuk siapapun yang dia itu mampir di masjid besar kami. Iya, jamaah maghrib itu ya. Iya. Kemudian nanti setelah sholat maghrib itu istirahat sebentar ya, sengaja tidak ada kegiatan di situ. Kemudian persiapan sholat isya, terus pelaksanaan sholat taraweh. Nah, ketika mendekati event-event tertentu, misalkan saat nuzulul Quran itu ada kegiatan tambahan. Nah, di situ diisi dengan kultum lah,
bilang 7 menit itu. Nah, kemudian ketika mendekati 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu juga kegiatan kultumnya itu lebih diintensifkan. Nah, materinya itu lebih difokuskan bagaimana supaya jamaah kita kaum muslimin itu bisa lebih fokus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dalam hal ibadah, bukan hanya ngurusi baju yang harus baru, kemudian roti-roti atau biskuit yang harus baru dan lain sebagainya. Itu yang kemudian ditekankan, dan alhamdulillah di Masjid Besar Al-Maun Karangan itu pelaksanaan sholat tarawih kalau 10 hari terakhir itu biasanya masih sekitar mungkin 8 atau 9 soft lah. Masih banyak ya. Jadi dengan masih masjid banyak. Yang sebesar itu. Masih banyak. Masuk besar nggih, Masjid Al-Maun. Ya termasuk masjid yang dari sisi dimensi besar karena memang yang masjid besar. Iya, masjid besar. Meskipun tidak paling besar ya, karena masjid di area Karangan itu yang belakangan itu desain gedungnya yang memang besar-besar. Tapi dari sisi kapasitas dan keaktifan jamaah, kami kira Al-Maun itu jamaahnya solid. Jadi walaupun di akhir itu dari segi kuantitas jamaah itu tetap stabil lah. Tetap Misalkan stabil. maju ya enggak sangat kelihatan sekali. Mungkin hari ini ada udzur, kemudian besok ya tetap ke masjid lagi gitu ya. Dan itu ya karena itu tadi ada beberapa program yang sifatnya kita itu mengingatkan ya, lewat kultum tadi. Mengapa kok sifatnya mengingatkan? Karena sebenarnya jamaah itu kan banyak yang pandai-pandai kan banyak. Cuma memang lali. Nah, kadang kan mereka kan lupa. Jadi kita itu mengingatkan. Karena memang godaan Hari Raya Idul Fitri itu bukan hanya datang pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, bahkan menjelang masuk Ramadan sekarang ini saja godaan Idul Fitri itu sudah luar biasa. Nah, itu. Jadi kita ya Pak ya, kita ngambil contoh kita saja. Kita itu yang kita pikirkan itu persiapannya itu bukan kita mempersiapkan Ramadan dari segi jasmani rohani kita, dari segi pikiran kita sendiri, bagaimana kita memfokuskan terhadap ibadah. Kita juga masih kemudian berbelah juga manusiawi nggih. Berbelah juga dengan berbagai godaan-godaan kayak diskon-diskon, toko-toko, padahal Allah sudah menjanjikan diskon dan reward yang luar biasa di bulan Ramadan. Itu lali ya, lupa dengan bonus besar-besaran, diskon gede-gedean yang diberikan oleh Allah, itu lupa kalau tidak diingatkan Pak memang. Betul, makanya itu yang kemudian filosofi itu kita gunakan sebagai dasar untuk membuat program. Makanya programnya itu lewat kultum itu kita sifatnya mengingatkan. Mengapa mengingatkan ya, karena memang jamaah kita yang alim juga ada. Satu lagi di seputar ini Pak, kita itu bisa membuat Ramadan itu menjadi Ramadan yang memang Ramadan mubarak, memang Ramadan yang memberikan berkah untuk kita sendiri, memberikan bisa mampu untuk mendapatkan nilai-nilai Ramadan itu kan dari keluarga juga yang harus mempola keluarganya bagaimana memaknai Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Betul. Mungkin panjenengan bisa menyampaikan Pak tips yang bisa kita terapkan di keluarga untuk memaknai Ramadan dengan sebaik-baiknya agar kita itu bisa benar-benar nanti Ramadan yang tinggal sebentar lagi ini kemudian bisa mendapatkan sebuah predikat yang diharapkan Ramadan kita itu benar-benar Ramadan yang istimewa, predikat takwa, sulit ya, tapi memang kita bisa, minimal kita bisa memaknainya dengan sebaik-baiknya. Gitu gimana Pak? Keluarga sebagai bagian terkecil di masyarakat ya, itu kan merupakan kelompok yang mini lah. Nah di situ peran keluarga itu di situ ada seorang suami atau ayah, kemudian seorang istri atau ibu dan anak. Maka ketika kita ingin mendrill kegiatan-kegiatan rohani, utamanya di bulan suci Ramadan itu ya peran orang tua sangat penting. Jadi orang tua yaitu ayah dan ibunya itu harus memberikan tauladan yang baik kepada anak-anak mereka. Mengapa demikian? Karena yang namanya anak itu
itu pendidikan yang paling lama itu ya di keluarga. Meskipun dia sekolahnya kadang mulai jam 7 Full sampai jam day. 3 ya, full day. Tapi di rumah kalau dihitung dari sisi jam itu tetap yang paling lebih lama. Maka orang tua itu harus memberikan nasihat, kemudian memberikan suri tauladan yang baik kepada anak sehingga anak itu bisa mengerjakan sesuatu yang seperti yang diharapkan. Dan suri tauladan yang baik itu ya harus dipraktekkan, karena susah kalau ngomong sama anak cuman apalagi kita dalil-dalil aja. Anak itu didalili, kamu kalau puasa itu harus menjauhkan diri dari misalkan berkata yang buruk, kemudian didalili ya, itu kan ya persentase keberhasilannya kecil. Jadi anak dikasih tahu, kemudian orang tuanya ya ternyata yang ngalor ngidul itu ya rasani temennya dan lain sebagainya, itu kan bukan contoh yang baik. Oleh karena itu maka harus ada suri tauladan dari seorang ayah, seorang ibu kepada keluarganya. Intinya uswah hasanahnya diterapkan benar-benar di dalam keluarga itu. Betul. Nggih. Kita beralih ke selanjutnya, Pak. Tidak sempurna kan puasa kita ketika kita tidak mengeluarkan zakat. Dan memang zakat termasuk rukun Islam. Kemudian di bulan Ramadan sebelum kita melaksanakan sholat Id ada kewajiban juga untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sebenarnya dari sisi kewajiban itu siapa sih Pak yang wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah itu? Jadi zakat, sebelum kita membahas terkait dengan siapa yang menerima zakat itu kita harus paham zakat itu apa? Sing ngetokne siapa? Nanti kita bahasnya yang berhak menerima siapa. Seperti itu. Jadi zakat itu kalau di kitab-kitab itu pasti ada yang namanya az-zakatu lughatan, kemudian az-zakatu syar'an. Zakat definisinya dari sisi lughah atau bahasa, kemudian ada lagi zakat dari sisi istilah atau definisi. Ya, syara. Nah, secara bahasa zakat itu berarti suci. Nah, maka zakat ini memang diperuntukkan untuk mensucikan, tujuannya ke sana. Kemudian dari sisi istilah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh orang tertentu kepada orang tertentu, ya, berdasarkan syariat Islam kan seperti itu. Jadi yang mengeluarkannya itu ya orangnya ditentukan, kemudian yang menerimanya pun juga ditentukan. Tidak bisa kemudian penerima zakat itu ya hanya ngawur gitu, tidak bisa. Nah, orang yang mengeluarkan zakat itu kemudian kita kenal dengan istilah muzaki ya. Nah, muzaki ini itu dia itu membayarkan zakat yang intinya dia ada dua. Zakat itu kan ada zakat fitrah, kemudian ada lagi kan zakat mal. Ya. Nah, terkait dengan bulan Ramadan itu yang masyhur itu pasti yang fitrahnya. Fitrahnya saja. Kalau nanti kita ngobrol tentang mal, wah, udah habis waktunya. Next time lagi. Jadi terkait dengan zakat fitrah itu ya ada golongan orang-orang yang dia berhak menerima zakat. Itu kalau di Al-Quran itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 60. Jadi nama sedaqatu lil fuqara. Jadi yang pertama orang yang berhak menerima zakat itu adalah fuqara, orang-orang fakir. Ya, orang-orang fakir yang pertama. Yang kedua masakin, orang-orang miskin. Nah, kemudian apa itu orang fakir, apa itu orang miskin? Karena di masyarakat kadang mereka agak kesulitan membedakan antara definisi fakir dan miskin. Maka kalau fuqara, orang fakir itu adalah orang yang dia itu tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. Jadi memang apa ya, dari sisi ekonomi itu sudah derajat paling rendah lah, kira-kira sudah seperti dalam itu. Kategori 0. Nah sebenarnya di masyarakat kita fakir itu ya sangat jarang sekarang ini. Coba bayangkan, fakir itu kan orang yang
dia tidak memiliki pekerjaan dan tidak punya memiliki penghasilan. Nah, itu kan Dan tidak ada mungkin keluarga yang menanggungnya juga. ya bisa ya bisa tidak kalau itu. Tapi kata kunci dari definisinya fakir itu adalah dia tidak punya pekerjaan dan Iya. tidak punya penghasilan. Nah kalau miskin, nah ini Ada agak sih banyak. Pak sebenarnya. Gimana? Banyak juga sih orang di sekitar kita ternyata yang memang nggak ada yang menanggung. Dia memang sudah sepuh itu, kategori sepuh, memang nggak ada yang nanggung. Kapasitas yang saya sampaikan ke jenengan bukan nggak ada yang nanggung tadi, bukannya nanggung dalam artian dia nanggung kemudian tidak menjadi fuqara, tapi ada Pak ya sudah nggak mau bekerja memang sudah nggak mau bekerja otomatis tidak dapat penghasilan ya ada walaupun memang tidak banyak. Jadi memang jumlah fuqara itu sedikit. Okay. Nah baru yang kedua yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orang miskin. Nah ini jumlahnya yang menurut data statistik itu banyak karena tingkat kemiskinan di Indonesia kan masih tinggi. Nah itu nanti yang termasuk golongan yang boleh menerima zakat. Nah orang miskin itu adalah orang yang sebenarnya dia punya harta, bisa juga dia punya pekerjaan, akan tetapi ya penghasilannya itu belum cukup untuk mereka hidup, maka itu yang dikatakan orang miskin. Jadi yang pertama fuqara, kemudian masakin, kemudian yang ketiga itu amil. Inama sedaqatul lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Jadi yang ketiga adalah amil. Amil itu ya pengelola zakat. Pengelola zakat itu yang resmi dari pemerintah adalah Basnas. Maka setiap pengelola zakat itu ya harus dapat SK dari Basnas. Amil resmi. Ada lagi yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan, taruhlah LASIS. Punyanya Nahdlatul Ulama atau LASIS, punyanya Muhammadiyah dan seterusnya. Nah, kesimpulannya amil itu memang harus dapat SK, tidak bisa kemudian masyarakat itu dalam hal ini adalah takmir masjid ya, itu bikin aja kepanitia sendiri ya, tanpa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait. Nah itu tingkat keabsahannya ya tidak memenuhi. Itu namanya panitia zakat nih. Nah itu namanya hanya panitia zakat. Dan jatuhnya kadang-kadang masih ada pemahaman yang kemudian mereka juga menerima bagian zakat. Itu dia masalahnya kan di situ. Jadi di masyarakat kita itu masih banyak panitia zakat itu yang menganggap dirinya sebagai lembaga amil zakat, kan masalahnya kan itu. Maka diperlukan banyak penyuluhan, banyak sosialisasi, utamanya ke takmir masjid. Ada garis bawah para pemirsa, menganggap dirinya. Jadi kalau menganggap dirinya itu salah. Itu harus ber-SK. Amil nanti mungkin kayaknya yang kemarin ada pembicaraan tentang amil. Ya, nanti jadi biar dioncei saja yang bagian amil tadi oleh di season podcast yang lain, biar para pemirsa bisa mengikuti podcast kita, ternyata ada ya pembicaraan tentang amil, gimana caranya, mungkin bisa dibuka lagi di podcast sebelumnya, atau kalau memang tayang besok berarti ya next ya masih bisa nanti diikuti. Ada insya Allah Pak yang tentang amil itu akan dioncai oleh narasumber kita yang lainnya. Amil sudah tadi intinya, amil itu tidak bisa dibentuk sendiri, tidak bisa diakui sendiri, tapi amil itu harus ber-SK resmi. Caranya nanti akan ada Pak. Oke, selanjutnya Pak, masih 3 ini tadi, padahal asnaf itu ada 8 ya. Kemudian ada wal mu'allafatu qulubuhum. Itu orang yang hatinya itu masih mulak-malik. Banyak penterjemah itu mengatakan orang yang baru masuk Islam. Nah itu mereka juga termasuk orang yang berhak menerima zakat. Diaring-aringi gitu ya Pak? Nah betul. Menunjukkan sebuah solidaritas bahwasanya kita sama umat Islam itu menerima, kemudian juga mencintai, mengasihi, seperti itu. Iya, ya itu salah satu implementasi dari bahwa setiap Muslim itu bersaudara, kan seperti itu ya. Jadi faktanya memang terkait dengan mu'alaf
itu kadang seorang yang masuk Islam itu berangkat dari keluarga non muslim. Ketika dia masuk Islam bisa jadi itu urusan ekonominya ya menjadi Berantakan. nah, kan seperti itu toh. Oleh karena itu dia berhak menerima zakat. Dan memang fungsi zakat di situ itu salah satunya ya untuk membesarkan hatinya. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya apa nih? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu Rikop. oh rikop dulu ya. Rikop itu hamba saja, hamba sahaya. Jadi kalau zaman dulu itu konsep hamba sahaya itu banyak dibahas di kitab-kitab fikih karena memang tempo dulu itu kan hamba sahaya itu kan bukan sesuatu yang aneh, tidak seperti zaman sekarang. Sekarang nggak ada. Zaman sekarang kita memahami hamba sahaya itu agak susah. Nah, yang bisa masuk kategori hamba sahaya itu adalah seorang muslim yang kemudian dia dalam tahanan perang non muslim. Itu bisa disamakan dengan Tapi di Indonesia nggak ada, Pak. ada. Dan semoga nggak ada. Ya, insya Allah nggak ada. Mengapa demikian? Karena memang perilakunya itu ya sama saja. Nggih, perlakuannya sama. Karena dia tahanan, hak kemerdikanya kan Dirampas. Kemudian apa tadi? Ibnu Sabil. Gharim itu adalah orang yang memiliki hutang. Dan hutang di sini itu bukan asal hutang ya. Jadi orang yang maksudnya bukan setiap orang yang punya hutang. Maksudnya seperti itu. Jangan didefinisikan sebagai orang yang punya hutang lah. Dan ini kan, kebanyakan kayaknya 7 dari 10 orang itu punya hutang, Pak ya. nah, iya. Entah hutangnya apa loh ya. Bahkan seorang pengusaha yang sukses sekalipun dia pasti punya hutang. Dan dia tidak boleh menerima zakat. Betul. Oleh karena itu gharim itu adalah orang yang Kayak Pak Pur itu mengakui kalau dia punya hutang ya. gharim itu adalah orang yang punya hutang dan itu untuk kebutuhan pribadinya, untuk bekal hidupnya aja tidak cukup. Jadi hutangnya benar-benar untuk memenuhi kebutuhannya Nah, dia. betul. Kalau nggak hutang, dia nggak cukup. Betul. Tapi nggak cukup kebutuhan loh ya. Soalnya sekarang itu gini Pak permasalahannya. Sulit sekali membedakan antara itu memang sebuah kebutuhan atau itu adalah sebuah keinginan. Jadi untuk mewujudkan sebuah keinginan, dia menganggap itu adalah sebuah kebutuhan, direwangi utang. Nah itu yang kemudian tidak bisa kita masukkan ke kategori gharim. Jadi seorang pengusaha yang berhutang misalkan karena ingin mengembangkan usaha itu bukan masuk kategori itu. Artinya apa? Dia tidak berhak untuk mendapatkan Utang. zakatnya. Hutang mendapatkan zakat. Hutangnya berhak. Zakatnya yang tidak berhak. Ada berapa tadi? 7 kurang 1. Ini ngambil area mulai waktu kerubuh berikop balgorimin Sabilillah. Fisabilillah itu dari sisi bahasa sabil itu kan jalan. Sabilillah jalan menuju Allah. Nah, sabilillah itu ya bisa dimaknai sebagai orang yang dia itu mengerjakan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah. Misalkan guru ngaji. Ya toh. Yeah. Kan masuk fisabilillah dia itu. Kemudian habis ya? Sudah berapa tadi? Kurang 1. Kurang Ibnu satu. Sabil. Oh ya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil. Ibnu itu anak, Sabil itu jalan ya. Anak jalan ya. Itu maksudnya orang yang dalam kondisi musafir. Orang yang dalam kondisi musafir dan perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Perjalanan itu punya tujuan tertentu. Jadi perjalanan anak, untuk meraih ridho Allah. betul. Jadi bukan semua perjalanan ya. Perjalanan seorang anak pang misalkan ya, dari satu titik ke titik itu tidak masuk Anak itu. pang yang mau tobat itu Ibnu Sabil. Ya ketika mereka memenuhi unsur-unsur Ibnu Sabil ya Bisa dapat. bisa jadi itu beberapa orang yang dia wajib Berhak. ya dalam hal ini berhak ya. Bukan wajib, saya koreksi. Dia berhak menerima zakat.
Selain 8 itu ya tidak ada. Satu Pak, yang terkadang muncul di masyarakat ya. Ini kurang sebentar saya pertanyaan satu. Ada orang itu yang kemudian memberikan zakatnya kepada yatim. Itu gimana Pak? Yatim itu masuk dalam kategori apa kalau dimasukkan ke asnaf itu? Bisa masuk apa enggak yatim itu nggih? Gini, jadi yang menerima zakat itu kan 8 tadi ya. Dari 8 tadi itu yatim tidak ada. Enggak ada. Maka ketika kita memberikan zakat ke anak yatim, itu dulu masuk ke asnaf yang mana. Dari 8 tadi itu kita lihat nanti dimasukkan di mana. Ternyata yatimnya itu memang Miskin keluarga misalkan. dari miskin, Nah, keluarganya miskin. Berarti betul. ya bukan yatimnya yang menerima, Nah, tapi memang masuknya di masakin miskin. itu tadi nggih. Nah, itu yang kadang di masyarakat itu ada sedikit salah persepsi ya. Jadi kadang di beberapa tempat itu mendefinisikan penerima zakat itu ya termasuk anak yatim itu. Anak yatim bukan penerima zakat loh. Kalau menurut At-Taubah ayat 60 itu. Nggih. Kan tetapi dilihat dulu kondisinya bagaimana. Kalau anak yatim itu misalkan dia hidup di keluarga yang miskin, maka Iya, yang dapat miskin zakatnya itu. miskinnya itu, bukan yatimnya itu. Kalau dia memang berkecukupan, yatim ya tidak boleh mendapatkan Iya, zakat. karena memang asnafnya tidak masuk yatim itu. Nggih. Iya. Pemirsa yang berbahagia, luar biasa ternyata tanpa sadar kita sudah 30 menit lebih nggih. Ini tadi mulai ngobrol dari tadi tentang ekonomi umat yang sebenarnya kita mau ngobrol tentang zakat Pak. Jadi ada 8 kategori yang bisa kita jalankan nggih, fungsi sebagai penerima zakat. Mustahik zakat itu ada 8 golongan dan itu tidak boleh terlepas dari situ agar zakat yang kita salurkan kepada orang yang berhak itu bisa menjadi zakat yang sah dan kita berusaha untuk zakat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kita. Dan tentunya kita berharap di penghujung bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa menjadi pribadi-pribadi yang seperti terlahir kembali ya Pak, pribadi-pribadi yang baik, pribadi-pribadi yang memang mendapatkan, kalau kita ibaratkan Ramadan itu sebagai madrasah, pribadi yang lulus dengan predikat Kumlot. kemudian kumlotnya itu juga tidak lepas saja pasca Ramadan. Itu yang sulit Pak nggih. Iya. Pasca Ramadan mungkin satu tips kecil Pak, mempertahankan predikat kumlot dari madrasah Ramadan itu sulit sekali, luar biasa sekali Pak. Itu memang yang paling susah. Seperti saya ini ya teorinya tahu tapi menjalankannya itu belum Sulit juga. sekali. Belum juga bisa ya. Jadi memang ketika Ramadan sudah selesai, kemudian dengan asumsi ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kita itu kan dalam kondisi fitrah. Ya toh, fitrah suci. Ya namanya suci itu ya bersih. Nah, kemudian pasca Ramadan itu juga menjadi sesuatu yang agak berat. Mengapa? Karena menjaga barang yang bersih itu nggak gampang. Nggih, Kita menjaga pakai baju barang seperti yang saya pakai bersih baju itu. putih ini, waduh ini kan Keluar cepet ruangan kotor. sudah kena noda Pak ya. Betul. Maka itu memang diperlukan beberapa trik. Paling tidak seseorang itu tahulah ilmu untuk mempertahankan supaya fitrahnya tadi itu tetap terjaga. Nggih. Dengan melaksanakan imtisalul awamirillah, jadi melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahi, Dan menjauhi larangan larangan Allah. Dan Allah. ini memang sesuatu hal yang memang menjadi PR kita yang luar biasa, PR pribadi yang memang luar biasa kalau ingin membentuk pribadi yang takwa. Takwa maknanya bukan cuma di Ramadan saja, tapi sebenarnya takwa itu adalah bagaimana kita istiqomah menjadi pribadi yang baik, menjaga fitrah tadi. Nggih. Terima kasih Pak atas kerawuhan panjenengan, ilmunya hari ini luar biasa sekali. Sehat selalu. Semoga tetap diberikan kekuatan, kesehatan. Ramadan selesai tetap sehat, tetap bermanfaat untuk umat karena kebetulan beliau adalah seorang penyuluh yang wilayah tugasnya itu
tidak berdekatan dengan dalamnya, agak jauh. Jadi memang stamina beliau luar biasa. Tetap Puasa, berjalan ke tempat tugas, pulang ke sini, belum lagi tugas-tugas keumatan lainnya. Selamat bertugas, kami ucapkan terima kasih kembali yang sebesar-besarnya untuk panjenengan. Lain waktu kita ngobrol lagi di PDKT ini Pak nggih. Insya Allah tetap bermanfaat untuk umat. Para pemirsa PDKT yang berbahagia, jangan lupa ikuti terus di kegiatan kami, di acara kami PDKT Podcast Dakwah Kemenak Trenggalek di channel YouTube Kemenak Trenggalek. Ada kurang lebihnya dari kami, dari Bapak narasumber, sekaligus kami berada sebagai host. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.